104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih dalam program Inspirasi Pagi Ayah Bunda. Dan pagi ini spesial di hari ulang tahun Mas FM yang ke-30 tahun. Fitri nggak sendirian nih Ayah Bunda, karena hari ini ada salah satu MC kondang Malang Raya yang hadir buat sharing ke kita tentang Radio Mas FM dan perjalanan karirnya sebagai MC kondang. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mas Oneng Sugiarta. Pagi Fitri, selamat pagi Ayah Bunda. Wah, ini masih ingat dengan Radio Mas FM ya? Harus ingat dong, harus selalu ingat, karena awalnya kan dari Radio Mas FM. Wah, ini ya, saya sangat bangga dan merasa terhormat nih bisa talk show bareng Mas Oneng Sugiarta yang merupakan MC Kondang Malang Raya nih. Saya yang grogi nih Mas. Mas Oneng, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Fitri. Sehat-sehat, tambah naik berat badannya. Mas Oneng, akhir-akhir ini sibuk apa nih? Akhir-akhir ini semalam ada kerjaan, menghibur orang. Ya, setiap weekend pasti menghibur orang. Sekarang weekday juga mulai menghibur orang. Oke, ya padat ya berarti jadwalnya Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri. Mas Oneng, boleh tahu cerita pertama kali Mas Oneng ini bergabung di Radio Mas FM nih? Karena kan juga ini kayaknya jadi awal karirnya Mas Oneng ya? Betul sekali. Jadi gimana tuh Mas ceritanya awal mula masuk ke Radio Mas FM? Aku masuk 2003, 2003 berarti sudah 21 tahun yang lalu ya. Sudah 23. 23 waktu itu statusnya juga kuliah tapi nggak pernah masuk kuliah. Terus mulai pitching pekerjaan, diajak sama salah satu announcer Radio Mas FM namanya Sulih Indra Dewi. Dikasih tahu kalau Mas FM butuh announcer gitu. Wah, coba Padahal aku sebenarnya pemalu. Tapi kan enak kalau siaran kan cuma ada di toolbox ruang siar, nggak kelihatan orang, nggak bisa disaksikan di YouTube seperti sekarang. Tapi aku coba, aku apply ke Radio Mas FM. Ternyata nggak dapat jam siar waktu itu. Masih banyak yang harus diperbaiki, mulai produksi suara segala macam. Jadi dikasih kesempatan lu masih belajar di sini. Hampir 5 bulan kalau nggak salah, tanpa siaran. Jadi dilatih terus skillnya, sampai akhirnya beberapa bulan jalan aku sempat mau hopeless. Waduh, kayak gini gak siaran-siaran. Percuma aku mau budek gini. Ternyata waktu itu aku dikasih kesempatan jadi asisten musik director. Waktu itu penyiar-penyiar masih beberapa make CD dan kaset. Oh, zaman kaset pita itu ya? Zaman kaset pita. Jadi kaset pita sama compact disc, dan itu masa transisi peralihan ke digital. 2003. Jadi aku membantu si musik director waktu itu namanya Mbak Lulu. Aku masih ingat semuanya. Wah, keren banget. Karena insya Allah masih silaturahmi sama teman-teman. Jadi diajari sama Mbak Lulu gimana caranya nge-range beberapa lagu buat program siaran sesuai dengan arahan produsernya, kemudian ngikut gimana caranya mindah buat digital kayak seperti itu. Jadi kalau yang datang dari label-label rekaman, misalkan CD atau apa gitu, kita burning sedemikian rupa untuk jadi format MP3 biar teman-teman yang siaran enak gitu. Itu manual, jadi semuanya ya sedemikian banyak lagu ya. Database yang ada di Mas FM kan dulu ada ruang diskotik. Iya, ruang diskotik yang CD, di belakang. kasetnya banyak sekali. Itu satu persatu mereka burning. Mereka jadikan MP3. Untuk kemudahan si penyiar. Seru ya? Seru banget, Seru. Mas. Dan aku masih ingat beberapa kali, karena ada beberapa lagu yang belum di backup di MP3, jadi mau nggak mau harus pakai kaset. Jadi ngomong sambil main ceklek, jadi luar biasa loh. Effort ya? Effort. Yang ngomong, yang mikir, tangan ini juga gerak. Kalau lagunya kecepatan atau gimana, main pakai jari kayak gitu. Pakai jari atau pakai ini, Mas? Pensil atau bolpen? Bolpen ya. Aku kayak suka pakai jari dulu. Soalnya jari kan gede-gede, lemu, wah enak pakai jari aja gitu. Itu 2003. 2003. Kemudian ini kan sebenarnya kalau Fitri dengar kan suaranya Mas Oneng udah pasti enak ya. Udah enak nih didengar, emang suara-suara penyiar dan juga MC. Terus akhirnya siaran itu di bulan Agustus. Bulan Agustus. Di bulan Agustus 2003 itu momentumnya waktu dapat siaran.
Karena teman-teman penyiar yang sudah tenaga kerja apa namanya resmi ya di sini kan dulu aku sempat kontrak ya, karena aku dulu juga awalnya kontrak dulu. Yang resmi itu mempersiapkan untuk acara anniversary Mas FM yang ke-9. Masih ke-9 Masih ya ke-9. waktu itu? Jadi jumlah penyiarnya kan terbatas. Karena jumlah penyiarnya terbatas, aku dimasukkan di situ. Aku lupa tapi programnya apa, tapi aku masuk di situ karena teman-teman memang lagi riwah ya, lagi persiapan untuk anniversary. Gitu, itu mulai dikasih jadwal Agustus. Aku ingat sekali ada rekamannya, aku rekam sendiri. Jadi aku siaran, terus Bu manajer ini ngerekam di rumah pakai kaset pita juga. Jadi ada kenangannya. Saya waktu itu siaran diajari sama Melna Saraswati, itu penyiar senior juga. Terus ada Mbak Remi Dianing, Mbak Dia Agustin, Mas Ferry, Roni Lantang, kemudian ada almarhum Pak Yusak dulu owner sini, owner Mas FM. Jadi banyak sekali orang-orang yang ngasih influence, ngasih pengalaman untuk belajar waktu di Radio Mas FM. Oke, pekerjaan pertama berarti di Mas FM? Kalau yang official dapat gaji di Mas FM. Pada waktu itu umur berapa nih Mas Oneng, kalau boleh tahu? 20-an lah ya. Masih muda banget ya? Masih muda, belum nikah. Sebenarnya apa sih Mas yang memotivasi Mas FM itu akhirnya tertarik ke dunia kepenyiaran atau menjadi broadcaster ya bisa dibilang? Waktu itu cuma mikir 2003 gimana caranya dapat duit. Karena kan harus kerja ya. Waktu awal di Mas FM juga aku kerja di paruh waktu di tempat lain. Gitu, jadi aku pakai dua job. Terus lama-kelamaan karena di Mas FM kontraknya udah selesai dan mau diperpanjang untuk jadi karyawan tetap, aku mulai lepas pekerjaan yang sebelumnya, jadi aku fokus ke radio. Gitu. Apalagi setelah dikasih kesempatan jadi announcer. Ketemu banyak orang, ketemu banyak narasumber, kayaknya seru ya. Selalu dapat ilmu baru setiap hari. Aku nyoba untuk jadi marketing, nyoba jadi musik director, seperti itu. Banyak divisi yang aku coba akhirnya di Radio Mas FM. Oke, tapi proses kala itu kan 2003, ini kan radio masih sangat-sangat ramai, pendengarnya banyak, bahkan mungkin jadi impian semua orang profesi ini. Berarti kan sebenarnya profesi ini tuh karena peminatnya banyak, proses seleksinya lebih ketat dong daripada saat ini. Sepertinya dulu iya ya, ada beberapa teman-teman yang seangkatan, terus ada kayak sistem gugur, kayak gitu-gitu loh, kayak eliminasi. Tapi ketika orang-orang pada rame siaran, aku mulai ngincar pekerjaan yang lain. Aku lihat kan dulu kue iklannya banyak sekali ya, waktu 2000-an awal. 2003 sampai 2006 itu kan radio happening sekali. Sekarang juga happening ya dengan penikmat khusus ya. Dulu karena iklannya banyak sekali, aku kepikiran mau aja di marketing biar dapat komisi kayak gitu. Pokoknya yang ada di otakku itu cuan. Gitu. Dan aku pengen belajar banyak di sini. Jadi setiap ada kayak capacity building, misalkan datengin beberapa tokoh atau public figure, pembicara atau apapun yang didatangkan di Mas FM, aku pengen selalu ikut, pengen terlibat, pengen lihat, pengen dapat ilmunya gitu loh. Sampai nge-MC beberapa acara dari si narasumber, aku juga ajar aja wis. Oh, itu berarti kan kalau sekarang kan karirnya Mas Oneng kan lebih ke MC ya. Berarti awal mulanya itu dari Mas FM juga. Betul, 2003 bulan Agustus aku dapat job pertama kali. Itu di Istana Dieng kalau nggak salah. Istana Dieng. Aku dapat job MC pertama kali itu dapat rekom dari Ibu Dia Agustin. Dulu beliau manajer pemberitaan, kemudian jadi station manager di sini. Saya dapat job pertama kali, aku ingat sekali, gajinya waktu itu Rp150.000. Yang nganterin manajer saya waktu itu. Oke, ini keren banget ya, support system yang support bagus system. ya. Aku sebenarnya nggak mau ambil pekerjaan itu karena nggak percaya diri ya, karena waduh, mosok sih iso gitu. Sempet mikir kayak gitu Mas Oneng? Iya, mikir kayak gitu. Jadi sempat insecure, terus dikasih tahu sama manajer, ayo kapan lagi. Jadi, hajar wis, jupuk naik. Wih, keren banget. Ini kalau mungkin ayah bunda juga ada yang suka banget dengerin radio, apalagi di era-era tahun 2003. Era laule. Ini pasti udah
gak asing lagi dengan suara ini ataupun juga udah familiar, ini Oneng Sugiarta. Karena kalau nggak cuma radio ya, kalau kita ngelihat MC gitu ya atau acara-acara wedding gitu, saya pernah kok ketemu Mas Oneng sebenarnya di di wedding. Bukan di wedding sih. Waktu itu Mas Oneng lagi MC untuk event yang itu wedding organizer gitu di salah satu mall pokoknya. Oh iya. Itu cuman saya insecure juga mau nyapa. Enggak lah, harus disapa kan satu alma mater. Oke, bener banget sih. Nah, buat ayah bunda juga yang pengen gabungan ataupun bertanya langsung nih sama Mas Oneng atau menyapa Mas Oneng karena udah lama gak dengerin suaranya Mas Oneng di Radio Mas FM, boleh juga ya bergabung ataupun ikut berkomentar. Bisa di WhatsApp kita yaitu di 0811-361-1045 atau bisa bergabung di Instagram @radiomasfmmalang. Fitri akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Radio Mas FM. Masih dalam program Inspirasi Pagi Ayah Bunda, tentunya spesial hari ulang tahun Mas FM yang ke-30 tahun, Fitri akan sharing-sharing nih sama Mas Oneng Sugiarta yang merupakan MC Kondang Malang Raya dan juga jebolan Mas FM. Pastinya pagi ini semangat banget ya, kita tadi cerita sedikit tentang flashbacknya Radio Mas FM di tahun 2003 pas zaman-zamannya Mas Oneng dan masa kejayaannya Radio Mas FM pastinya. Sampai sekarang juga harus jaya. Pasti. Jaya. Kayak apa ya itu? Kayak Dewi Persik. Oh iya ya. Mas Oneng, setelah menggeluti bidang radio tuh di tahun 2003 berarti Mas Oneng di sana itu sampai tahun berapa, Mas? Aku tuh kalau nggak salah resign 2007 bulan November. Oke, masih ingat sampai Masih bulan-bulannya ya? Beberapa bulan setelah anakku yang pertama meninggal itu bulan Mei. Bulan Mei 2007, terus November kebetulan ada kesempatan kerja di salah satu website. Ya udah, aku ngambil kesempatan baru. Siapa tahu opportunity barunya lebih ngasilin cuan kayak gitu. Karena di luar kota gitu. Oke, masih ya orientasinya ke cuan tadi. Harus dong. Mas Oneng, tapi ketika udah bisa dibilang tidak lagi di radio tuh, dan ini kan lebih ke website ya, berarti sudah nggak. Apakah masih MC atau gimana tuh waktu itu? MC, karena MC itu udah seperti apa ya, bukan passion lagi, kayak kebutuhan gitu. Jadi kebutuhan tampil di panggung, kebutuhan untuk show itu selalu ada. Jadi meskipun nggak ada kerjaan ya udah kadang cari baju-baju thrifting buat siapa tahu nanti dipakai waktu kerja kayak gitu-gitu. Sampai segitunya. Sudah terbawa berarti ya. Tapi kan ini Mas Oneng sempat cerita ya kalau Mas Oneng itu sebenarnya pendiam gitu. Awalnya. Terus akhirnya bahkan untuk bisa dibilang naik siar itu kan butuh waktu 5 bulan 5 bulanan. Nah, betul. terus akhirnya nih bisa jadi MC dan itu jadi malah seperti kebutuhan. Itu gimana Mas? Prosesnya? Aku nggak tahu kodam apa yang masuk ya waktu itu. Zaman itu belum ada cek kodam sih sebenarnya. Pokoknya waktu bulan Agustus itu momentumnya. Jadi waktu ulang tahun Mas FM yang ke-9, aku dapat kesempatan siaran, kemudian ada pekerjaan di tanggal kalau nggak salah 11 Agustus itu di mana di Istana Dieng itu yang dari Ibu Dia Agustin. Aku ngambil pekerjaan itu kok kok kayaknya menjanjikan, terus dapat job lagi setelah bulan Agustus, dapat job bulan Desember, lumayan. Dapat job itu setiap 4 catur bulan, setiap 1 semester, terus dapat job lagi tengah tahun kayak gitu, disyukuri. Sampai akhirnya karena nyoba beberapa pekerjaan yang lain nggak bisa ya kan, karena harus kualifikasinya zaman dulu kalau di entertain Malang itu harus cakep, good looking lah ya, terus harus jebolan duta wisata, harus apa. Aku kan nggak ada emblem apa-apa kecuali duta Pasar Mergan dan sekitarnya. Ya wis, ngalir aja, ternyata kesempatannya yang lebih bagus lagi didapat waktu di luar kota. Jadi waktu ikut si website tersebut, kapanlagi.com boleh sebut ya. Zaman dulu kapanlagi.com, kita punya kesempatan nge-MC di banyak kampus, di banyak tempat, di mall segala macam. Dan itu jalan 4 tahun keliling beberapa kota di Indonesia. Gitu. Tapi kalau ada job di Malang, misalkan ada temen yang minta tolong, pasti pulang. Ono bayaran ini kudu pulang karena istilahnya bati ketemu keluarga ya kan, bisa ketemu keluarga,
bisa nyekar ke leluhur kayak gitu. Jadi harus pulang. Berapapun fee-nya harus pulang gitu. Tapi Mas Oneng ada kesulitan nggak pertama kali nge-MC gitu? Aku dulu medok, Mbak. Karena aku tinggal di Jawa. pemukiman yang sangat elit ya di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun. Jadi lingkunganku itu membawa aku untuk ngomong apapun selalu medok. DPGJ-nya itu tebal sekali. Jadi kalau siaran juga terdengar medok, kalau nge-MC terdengar medok. Itu yang kesulitan paling paling akut di karirku waktu itu. Jadi cara ngilangin medok gimana, terus aku mulai belajar. Akhirnya bisa nge-MC di beberapa tempat di luar kota, nggak kelihatan medoknya. Butuh proses berapa lama tuh Mas Oneng? Lama, sampai sekarang juga sering keluar medoknya. Apalagi kalau ketemu teman, kayak ini ketemu Malang TV, alumni-alumni. Terus ketemu lawas-lawas, medok, ya balik nih, setelani udah beda. Balik ke Malang masih setelani beda. Nanti kalau udah di panggung, udah beda lagi. Medoknya udah on off lah, udah hilang. Pokoknya no saklari. Kapan medok, kapan enggak. Untung ini ya, nggak disentuh gitu terus langsung tidur. Gendam itu namanya. Tapi kan memang kalau tuntutan ya, kalau profesional, apalagi acara formal, semi formal di beberapa tempat, di instansi-instansi yang besar, apalagi pemerintahan yang menyangkut dengan kementerian atau kepresidenan, kan kita memang harus seyogyanya ngilangin medok. Kayak gitu, jadi ngomongnya juga enak, produksi suaranya juga pas, sesuai lah kayak gitu. Nah ada nggak hal-hal yang Mas Oneng kenang atau mungkin sesuatu yang inget banget nih di Mas Oneng tentang Mas FM, atau mungkin pernah dikomentarin apa gitu terkait siarannya yang akhirnya membuat Mas Oneng tuh jadi pemantik atau motivasi untuk menjadi wah aku kudu tadi iki atau aku kudu tadi MC kondang band atau gimana gitu. Aku tuh bertahun-tahun dapat siaran di Mas FM itu selalu malam. Aku lupa jamnya, pokoknya sampai jam 12. Jadi pokoknya dapat jatah yang terakhir gitu loh. Sama midnight, sampai malam sekali. Aku yakin nggak ada yang denger dari si bos-bosnya radio waktu itu. Jadi aman ya, nggak ada komplain-komplain gitu, nggak ada insya Allah. Kalau dari pendengar juga alhamdulillah nggak ada, jadi sering silaturahmi juga sampai sekarang. Aku punya beberapa teman yang dulu mendengarkan kita siaran malam, sekarang malah jadi teman kerja kayak gitu. Silaturahminya insya Allah masih terjaga. Nggak ada yang spesial apa gitu, nggak ada aja. Cuman kan suasananya di Jalan Dr. Cipta ini lumayan agak gelap ya zaman dulu ya. Agak gelap ya, alias spooky. Zaman dulu kan spooky kan nggak ada hotel, nggak ada apa gitu kan Mas. Ini gudang dulu, gudangnya Jarum udah dapat jadi apa. Terus itu tempat rumah-rumah tua, sekarang udah jadi hotel, jadi apa. Macam-macam kan dulu sepi banget. Jadi aku pulang jam 12 malam, bisa dibayangkan. Dan itu sendirian, suasananya sepi karena nggak ada tempat-tempat usaha yang lain, kafe nggak ada di sini dulu. Jadi sangat sepi. Bahkan aku sering tidur di Radio Mas FM kalau misalkan kemalaman atau malamnya hujan. Daripada kehujanan tengah malam pakai jas hujan, yang mending aku tidur di ruang berita, kadang di ruang tamu seperti itu. Berarti mengawali di radio itu benar-benar dari nol ya, dari benar-benar masa-masa dari minus. sepi. Dari minus. Dulu stasiun Radio Mas FM ini gelombangnya masih 107,2. Berpindah ke 104,5. Dengan waktu itu segmennya masih ke news. Aku dapat tapi siaran malam, jadi jarang sekali membacakan berita, konten-konten berita kan. Jadi lebih yang nemenin orang mau tidur, orang belajar kayak gitu. Tapi Mas Oneng, kebetulan kan saya juga melihat jejak digitalnya Mas Oneng beserta dengan track recordnya nih. Tadi sebenarnya saya juga punya nih satu bukunya Mas Oneng yang menjadi panduan saya untuk siaran dan menjadi penyiar, yaitu adalah buku Grogi Bicara. Nah, sebenarnya kan sebelum buku Grogi Bicara itu ada juga belajar MC. Nah, itu yang juga kayaknya buku pertamanya Mas Oneng itu belajar MC ya? MC 2015. Nah, akhirnya Mas Oneng ini ganti lagi, switch, bukan ganti ya, tapi akhirnya mencoba bidang baru nih. Berarti kan kepenulisan ya? Itu pemantiknya apa, Mas? Jadi aku sering ikut kelas. Jadi waktu aku kerja di salah satu website tersebut, Mangus tak omongno saya salah satu ya. Iya, kapan lagi saya sebutkan deh Mas. Jadi aku setiap keluar kota ikut kelas-kelas apa ya, kayak
apa sekolah, bukan sekolah MC. Jadi biasanya di situ ada kayak talking misalkan di Jakarta. Dia bikin kelas apa gitu dari Bu Peggy Tumewu, aku ikut. Terus sampai kelasnya Dave Hendrik aku ikut, Karen Delano aku ikut. Pokoknya kelas yang berhubungan dengan grooming dan public speaking aku selalu ikut. Dan setiap materi dari mereka itu kan bagus-bagus. Terus bayarnya kan nggak murah. Ya aku rugi rek lemek ngono tok. Tak tampung aku dulu nulis di blog. Jadi aku nulis di blog. Aku belajar nulis pun juga dari Mas FM. Jadi teman-teman pemberitaan ini kan selalu ada apa namanya sebelum masuk ke announcer kan biasanya ada tim berita yang rewrite atau apapun gitu ya. Aku belajar dari mereka. Dari Mbak Vini, dari Mas Agus, dari Mas Eko, banyak orang-orang hebat, Mas Armin. Aku ngelihat gaya tulisannya yang enak banget. Disampaikan announcer kan kayak bahasa tutur yang bagus banget ya, yang lugas ya. Aku pingin buku-bukuku itu nanti kayak gitu. Jadi aku seolah-olah bercerita. Jadi aku bikin di blog, masih halu, pengen bikin buku tapi nggak mungkin rasanya. Terus setelah blognya rame, banyak peminatnya, ada salah satu teman yang bilang dirilis aja di tempatku gitu. Dia publisher kan. Nanti bisa ada channel ke Gramedia atau Gamas kayak gitu dan toko-toko buku lainnya. Waktu itu belum rame e-commerce. 2015. Jadi jualnya kan masih manual di offline store ya. Jadi kita masukin di situ, sempat 2 kali revisi, 2 kali ditolak, akhirnya rilis Belajar MC 2015. Itu dari pengalaman dan juga kumpulan materi-materi yang aku dapat dari para senior-senior yang aku masuk ke kelasnya. Gitu. Keren banget ini. Tapi izin juga ke mereka. Ya, pasti ya. Pinter ya, dapat duit ya. Wah, ini ada peranku di sini. Kan nggak mau rugi ya, Mbak. Wah, keren banget nih. Ini sangat inspiratif banget nih buat ayah bunda juga yang mau tanya-tanya bisa langsung bergabung juga ya di Instagram kita @radiomasfm Malang ataupun di WhatsApp-nya Radio Mas FM yaitu di 0811 361 1045. Ayah bunda juga masih boleh request kok. Sampai nanti jam 10 pagi Fitri akan menemani ayah bunda. Radio Mas FM. Masih dalam program Inspirasi Pagi Ayah Bunda dan spesial di hari ulang tahun Radio Mas FM ke-30, kita masih ngobrol bareng Mas Oneng Sugiarta yang merupakan MC kondang dan juga jebolan dari Radio Mas FM. Kalau tadi nih Mas Oneng, kita sempat bahas juga tentang bukunya Mas Oneng. Berarti sebenarnya Mas Oneng ini udah nulis buku, berapa buku Mas? Atau berapa karya yang udah dituliskan atau diterbitkan sama Mas Oneng? Kalau yang berbau public speaking ya belajar MC, kemudian di repackage jadi grogi bicara. Tapi kalau bukunya orang lain teman-teman lumayan, mulai dari bukunya Mbak Sandy Purnamasari, biografinya MS Glow, seperti itu. Terus ada beberapa juga buku-buku yang lainnya. Berarti kalau ngomongin soal karya ya, selain MC, terus juga pernah di musik director nih, dan juga kepenulisan. Mas Oneng ini lebih enjoy ke bidang atau profesi apa? Jadi profesi MC ini akhirnya kanan kirinya kita hajar semuanya. Kan relate ya, relate. Kalau nge-MC kan aku juga butuh skrip. Aku juga bikin skrip, misalkan mau opening atau ada product knowledge yang harus dipelajari dari beberapa brand. Kalau kita mau nge-MC, biasanya aku juga bikin skrip. Jadi semua hal yang aku lakukan sekarang itu sebenarnya relate. Dan seimbang ya? Dan seimbang, jadi ya kenapa enggak? Kanan kiri diajar aja kabeh wis endi sing dadi gitu loh. Iya kan? Nah, benar. Nah, tapi saya juga memperhatikan ya Mas Oneng. Mas Oneng ini ada tuh namanya OC Entertainment. Oneng Sugiarta Entertainment. Itu sebenarnya apa nih Mas Oneng? Apakah manajemen artis kah atau wadah untuk musisi-musisi di Malang berkarya atau gimana? Sebenarnya Mas Oneng ini mendirikan OC Entertainment ini motivasinya lebih ke apa sih Mas? Jadi flashback tahun 2020 kan pandemi. Pandemi pekerjaan kita itu postpone dan banyak cancel. Kalau orang entertainment nggak terasa ya. Karena kita nggak ada panggung, harus mengikuti aturan pemerintah, ada PSBB lah segala macam. Akhirnya job-job kita yang cancel itu berdampak sekali sama teman-teman entertainer yang ada di Malang. Nggak usah jauh-jauh, aku ngambil yang circleku dulu. Jadi yang sering ketemu di panggung atau yang sering discuss. Kita bikin sesuatu karya yang berhubungan dengan pandemi dan ternyata alhamdulillah direspon dengan bagus. Mulai bikin jingle-jingle untuk beberapa perusahaan, mulai bikin TVC-TVC tentang
Campaign. Ya, campaign tentang jaga kesehatan segala macam itu. Alhamdulillah banyak direspon bagus dan ketok tular gitu loh. Jadi mereka yang mengerjakan, duitnya juga buat bareng-bareng kayak gitu untuk menghidupi masa pandemi waktu itu dan berlanjut sampai sekarang. Kok jalan, jadi sudah mulai macam-macam di situ, ada Lady Boy, ada MC, ada band macam-macam lah, semuanya yang pokoknya siapapun bisa gabung di situ. Berarti udah ada berapa tuh Mas? Kalau untuk ada banyak nggak kehitung karena keluar masuk, karena ada beberapa yang memang harus ke luar kota untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Ya kita support. Jadi di sini cuma buat pembekalan sama nanti buat teman-teman misalkan butuh tempat diskusi atau butuh tempat naungan yang misalkan kita nggak mau ya kalau hal-hal yang nggak diinginkan terjadi, misalkan ada force major atau yang cacat hukum segala macam, itu bisa buat tempat diskusi dan jadi solusi. Gitu. Nah, yang terbaru nih karyanya Mas Oneng di OC Entertainment itu apa Mas? Boleh di-spill juga nggak? Jadi mulai 2020 kita bantuin teman-teman bikin karya, bikin single, bikin jingle, sampai lupa kalau anak itu ternyata punya bakat. Jadi anakku bisa nulis lagu kan, bisa nulis lagu, dia jadi komposer. Ya wes kita produce sendiri. Kemarin dibantu sama, karena jalur musiknya hip hop, jalur musiknya hip hop, R&B, ya pokoknya anak-anak sekarang lah ya, musik-musik zaman sekarang. Atau K-pop juga suka nih? Enggak dia enggak suka ya? K-pop. Jadi dia disupport kemarin sama teman-teman dari AB, Opa Daniel itu dari Blackskin, Neo, tahu nggak sih lagu Borju, Cewek Matre. Mereka yang bikinin lagu sama si Ole, kolaborasi. Wow, keren banget. Gitu. Jadi dia mulai kelas 4 sebenarnya nulis lagu. Oh, juga mulai bisa pandemi. Aransemen, gitu. Keren. Ini baru dirilis? Baru dirilis beberapa bulan lalu ya, bulan Mei. Bulan Mei. Single keduanya kemarin, seminggu lalu. Dasar Toksik judulnya. Dasar Toksik. Ya yang relate sama anak-anak seusia segitu ya. Genrenya apa? Hip hop. Konsisten dia pakai hip hop. Sudah ada beberapa lagu. Gitu. Ini kapan-kapan boleh dong anaknya diundang juga buat boleh, talk show, dengan senang hati. Memperkenalkan lagunya. Boleh. Karena ini potensi juga ya. Ini kan sebagai bisa dibilang masih kecil dan juga musisi, jatuhnya musisi lokal juga ya. Ini juga lagi produce beberapa lagu buat teman-temannya. Jadi temannya yang nyanyi, dia yang di belakang layar. Ini dia bikin jingle untuk beberapa perusahaan. Jingle anak-anak, lagu anak-anak. Gitu. Ini bahkan antara orang tua dan anak multi talenta semua ya. Kayaknya Mas Oneng ini menularkan bakatnya ke anak memang ya. Karena dia sering bolos ikutan aku kerja. Jadi dia tahu sekali apa yang ada di lapangan dan apa yang aku kerjakan. Mungkin dari situ ya. Akhirnya dia terbawa dan karena nyaman mungkin dengan beberapa tahun dia ikutan. Itu berarti karya terbarunya ya? Karya terbarunya. Dari OC Entertainment. Mungkin ada rencana untuk bikin program baru atau apa Mas? Karya baru? Nanti insya Allah September ada produksi di Thailand. Produksi di Thailand? September insya Allah. Ini dari OC Entertainment? Iya, dari OC Entertainment. Wah, ini menarik sekali. Nanti mungkin bisa juga ya kalau udah selesai atau karyanya udah jadi nih. Iya dong, harus di-share. Kita bantu publikasikan juga. Wah, dengan senang hati. Mas Oneng, yang terakhir nih, harapan untuk Radio Mas FM di ulang tahunnya yang ke-30, atau mungkin juga pesan-pesan untuk ayah bunda pendengar Radio Mas FM yang dari masa-masa lampau sampai hari ini masih mendengarkan Radio Mas FM. Saya itu paling senang sama Radio Mas FM karena satu-satunya radio yang sinyalnya paling kuat ya kalau kita keluar kota, apalagi kalau di daerah mau arah Blitar, Tulungagung sana. Dengerin Radio Mas FM ya kan Mas, sampai kenceng banget sinyalnya. Sinyalnya paling kenceng, jadi kita sering dengerin Mas FM kalau di kendaraan. Sinyalnya yang paling kuat. Pasti ayah bunda di seluruh pelosok Malang Raya pasti setuju dengan ini. Karena terjangkau coveragenya di banyak tempat. Kalau harapannya semoga Radio Mas FM bisa menemani ayah bunda sampai kapanpun. Bisa jadi tempat yang
membuat banyak orang pinter, dan yang pasti seluruh employee-nya, owner-nya, pokoknya seluruh keluarga besar Radio Mas FM sejahtera, bahagia, rezeki ini wakeh, saldo rekeningnya nambah-nambah berlipat-lipat. Mulai hari ini. Amin insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Mas Oneng ya atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama, Mbak Terima Fitri. kasih sudah menginspirasi Ayah Bunda dan juga saya tentunya. Terima kasih Ayah Bunda. Dan untuk Ayah Bunda di rumah yang juga mendengarkan Radio Mas FM, ini karena juga waktunya yang sudah menjelang jam 10 pagi, itu artinya kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi. Edisi spesial hari ulang tahun Radio Mas FM yang ke-30, tepatnya di tanggal 8 Agustus 2024 juga harus berakhir. Tapi jangan khawatir ya, untuk Ayah Bunda yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu asik lainnya, masih ada program-program selanjutnya yang pastinya juga lagu-lagunya nggak kalah enak. Akhir kata Fitri pamit, semoga hari Ayah Bunda menyenangkan. Inspirasi Pagi, every day is a happy day. Bye-bye. Radio Mas FM.